Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ikhwani wa akhwati, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman, peserta tryout Lipia Jakarta di Baitul Arabiyah, yang semoga senantiasa teman-teman sekalian dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya kita akan membuka acara ini terlebih dahulu sebelum kita nantinya mengadakan pembahasan soal. Baik, teman-teman sekalian, sebagaimana yang sudah kami sampaikan juga di grup, bahwasanya lembaga kursus Baitul Arabiyah, di antara kegiatan yang rutin dilakukan di kursus ini adalah pengadaan bimbingan belajar persiapan tes ke Libya dan Timur Tengah. Dan mentor-mentor yang ada di Baitul Arabiyah adalah lulusan-lulusan atau alumni di Libya Jakarta jurusan Syariah, S1 jurusan Syariah dan S1 jurusan Bahasa Arab. Dan juga selain bimbingan belajarnya, kita juga mengadakan program yang singkat yaitu tryout. Nah, apa tujuan dari tryout? Tujuan dari mengadakan tryout ini supaya teman-teman sekalian yang akan mengikuti tes LIPIA, teman-teman memiliki gambaran soal, ya, atau teman-teman mengetahui materi apa saja yang akan diujiankan atau dites di LIPIA Jakarta. Nah, di kelas ini teman-teman sekalian mengikuti tryout syariah, ya. Karena kita mengadakan 3 tryout, i'dad lughawi, kemudian S1 Lughah Arabiyah dan S1 Syariah. Dan teman-teman sekalian di sini mengikuti tryout syariah. Sebelumnya perkenalkan, nama Ana Ahmad Rashid. Ana adalah lulusan dari Qisim Syariah di Lipia Jakarta tahun 2020. Dan Ana sendiri adalah pimpinan dari kursus ini, kursus Baitul Arabiyah, dan ini sudah kesekian kalinya, tidak terhitung ya, kita mengadakan tryout-tryout untuk membantu teman-teman sekalian mengikuti tes LIPIA Jakarta agar teman-teman sekalian mengetahui materi-materi apa saja dan model-model soalnya bagaimana saja ketika nanti teman-teman sekalian mengikuti tes yang sesungguhnya. Baik, Alhamdulillah tadi kami lihat sudah 60 orang yang mengerjakan soalnya. Ada nilainya yang cukup bagus, ada yang lumayan, dan ada yang masih rendah. Nah, teman-teman sekalian yang masih bagus ataupun yang menengah dan yang rendah, jangan berhenti sampai di sini saja persiapan teman-teman sekalian, karena nanti tes yang sesungguhnya adalah tanggal 29 April. Nah, di situ teman-teman sekalian akan bersaing dengan banyak sekali pendaftar dari seluruh Indonesia. Ada yang mendaftar dari I'dad, atau ada yang mendaftar dari pesantren. Dan dari I'dad juga bukan hanya tahun ini saja, ada yang mendaftar dari tamatan I'dad tahun kemarin, ada yang tamatan dari Surabaya, tamatan dari Jakarta, dari Aceh, dari Medan, kemudian dari pesantren-pesantren di seluruh Indonesia. Jadi persaingannya sangat ketat teman-teman sekalian, dan teman-teman sekalian masih punya waktu ya untuk mempersiapkan diri. Masih banyak waktunya, lebih dari 2 pekan untuk persiapan. Bisa dengan mengikuti tryout beserta pembahasannya seperti ini, ya, atau belajar di dimanapun itu, baik secara online maupun secara offline. Atau kalau teman-teman sekalian punya kakak kelas di Lipia, hubungi kakak kelasnya, kemudian minta diajarkan materi-materi di syariah. Nah, apa saja yang akan dites itu? Sebagaimana teman-teman sekalian sudah ikuti tadi, yang akan dites adalah materi nahwu shorof, ya. Jadi bahasanya dites juga. Nahwu shorof dites. Kemudian fikih, usul fikih, kemudian qawaid fikhiyah beserta wawasan Islam. Nah, di wawasan Islam yang dites biasanya adalah hadis, kemudian tafsir, kemudian sirah, ya. Nah,
Kemudian di fikih, ya biasanya yang dites, ya dites diantaranya adalah nama-nama kitab. Tapi tadi tidak kita tanyakan ya. Ini diantara yang harus teman-teman sekalian persiapkan adalah nama-nama kitab di setiap madhab, di madhab Syafi'i, madhab Hambali, Maliki, Hanafi, apa kitab-kitab fikih yang populer, yang induk. Kemudian beserta penulisnya. Begitu juga usul fikih, ya. Ditanya teman-teman sekalian di soal, biasanya di soal kalau offline ya, itu di soal apa namanya? Bukan soal objektif tapi soal esainya, itu akan ditanyakan nama-nama kitab beserta penulisnya juga di madhab Syafi'i, madhab Maliki dan seterusnya. Baik. Nah, nanti kita akan bahas ya di antaranya di antara materi-materi fikih, usul fikih dan qawaid fikhiyah. Nah, jadi yang akan dites di ujian penerimaan syariah itu adalah materi-materi yang dipelajari di semester 1 atau semester 2 dari syariah itu sendiri. Jadi teman-teman sekalian, bagi yang ingin persiapan dengan matang ke syariah, nah pelajari itu materi-materi syariah di semester 1 dan semester 2. Kalau kalau teman-teman sekalian dari IIDAT Jakarta, insya Allah sangat mudah untuk mendapatkan kitab-kitabnya dari kakak kelasnya di Lipia. Nah, baik teman-teman sekalian, kita akan masuk ke sesi pembahasan soal insya Allah Ta'ala. Dan di sini teman-teman sekalian diharapkan menyimak dan mencatat dengan baik. Kemudian jika teman-teman sekalian ada pertanyaan, silahkan dicatat dulu, boleh di bukunya atau di kolom chat Zoom ini. Kemudian nanti kita akan bahas di setiap selesai dari satu kategori soal. Jadi nahwu sorot misalnya 15 soal, jadi kita selesaikan dulu, nanti setelah selesai 15 soal baru kita jawab pertanyaan teman-teman sekalian. Baik, kita akan share materinya. Baik. Sebentar. Nah, ini soal tryout yang disusun oleh Baitul Arabiyah. Kita usahakan semirip mungkin dengan soal-soal aslinya, teman-teman sekalian, tapi tentunya soal akan berubah setiap tahun, ya setiap semesternya dirubah oleh bagian pembuatan soal atau penerimaan mahasiswa, tentunya selalu dirubah. Nah, tapi teman-teman sekalian setidaknya punya gambaran tingkatan kesulitan soal, ya, atau teman-teman sekalian bisa mengetahui bab-bab apa saja dan model soal pertanyaannya bagaimana dari mengikuti kegiatan-kegiatan tryout seperti ini. Kita akan bahas terlebih dahulu dari soal nahwu sharaf. Pertama, ada kalimat yaumul jumu'ah yaumun mubarak. Ini mudah ya. Yang ditanya di sini adalah i'rab dari lafaz mubarak. Artinya adalah hari Jumat adalah hari yang diberkahi. Jelas ya? Yang diberkahi. Baik. Teman-teman sekalian, karena materi-materi yang kita sampaikan tadi itu adalah materi-materi yang harus sudah dipelajari. Jadi teman-teman sekalian kan bukan ingin ke IDAT ya, tapi ke S1 jurusan syariah. Nah, jadi memang materi-materi yang ditanyakan itu lebih lebih mendalam ya, bukan hanya yang mendasar saja teman-teman sekalian. Dan ini disamaratakan baiknya dari pesantren ataupun dari IDAT. Jadi yang dari pesantren itu harus mengupgrade lagi kemampuannya dalam bahasa Arab, dalam ilmu syariah, agar bisa setara dan sama dengan teman-teman yang dari IDAT. Karena saingannya dari IDAT. Ya, saingannya adalah teman-teman yang lulusan IDAT, baik Jakarta ataupun di cabang. Nah, jadi di sini kita dalam pembahasan ini teman-teman sekalian, nah, kami menganggap teman-teman sekalian sudah belajar ya, sudah belajar. Kalau dari dasar, teman-teman harus mengikuti kelas-kelas yang lain, ya, harus mengikuti bimbingan-bimbingan yang lain yang lebih panjang
masa belajarnya. Ya, kalau tidak cukup 2 pekan ini, ya berarti teman-teman sekalian harus mengakui bahwasanya teman-teman sekalian belum sanggup untuk mengikuti tes tahun ini. Ya, persiapkan untuk semester depan atau tahun depan. Insya Allah masih banyak kesempatan ya. Nah, jadi di sini kita menganggap teman-teman sekalian sudah pernah belajar nahwu sharaf ya, bukan dari dasar. Apa itu na'at? Na'at itu adalah sifat. Jadi mubarak ini adalah na'at. Na'at itu artinya adalah sifat. Hari yang diberkahi. Antara na'at dengan man'ut, antara sifat dengan yang disifati itu harus sama-sama nakirah atau sama-sama ma'rifah. Di sini bentuk katanya adalah nakirah. Jadi nggak boleh yaumul mubarak atau al-yaumu mubarak. Harus sama-sama tidak ada alif lamnya yaumun mubarak. Itu na'at ya, ciri-ciri na'at. Baik. Kemudian teman-teman sekalian, selanjutnya masih nahwu sharaf. Wasfun fadlatun yubayyinu hay'ata sahibi. Ini kita terjemahkan supaya cepat ya pembahasan kita. Sifat yang fadlah. Fadlah itu pelengkap. Lawan dari fadlah adalah umdah. Umdah itu seperti mubtada, khobar, fi'il, fa'il, maf'ul bih itu adalah umdah, yaitu kata inti, kata pokok yang tidak boleh tidak ada. Sedangkan fadlah itu hanya pelengkap, boleh tidak ada. Nah, di sini fadlah itu diantaranya adalah hal, na'at, taukid, tamyiz, itu adalah fadlah. Nah, di sini pengertiannya sifat yang fadlah yang berupa pelengkap menjelaskan keadaan di sini intinya, keadaan. Keadaan pemilik sifat itu disebut dengan hal, teman-teman ya. Disebut dengan hal. Contohnya hal itu kita katakan jaa Zaidun rakiban. Telah datang Zaid, kemudian kita jelaskan keadaan datangnya Zaid rakiban dengan berkendaraan. Dengan berkendaraan. Raja'at tiflu masruran. Anak itu kembali masruran dalam keadaan senang, dalam keadaan berbahagia. Jadi berbahagia itu adalah keadaannya si anak, menjelaskan keadaan. Kalaupun tidak disebutkan masruran, tidak disebutkan rakiban, kalimatnya sudah sempurna, umdahnya sudah sempurna, sudah ada fi'il dan fa'il. Jadi hal itu bersifat fudlah ya, pelengkap. Qara Zaidun dhaifahu ikraman lahu. Zaid menjamu tamunya karena memuliakannya. Yang ditanya adalah i'rab ikraman. Ikraman ini menyatakan sebab. Jadi kenapa Zaid menjamu tamunya? Sebabnya adalah karena dia memuliakan tamunya. Nah, di dalam ilmu nahwu yang menyatakan sebab ya, itu disebut dengan maf'ul min ajli. Maf'ul min ajli. No. Tapi tidak ada nih jawabannya opsinya maf'ul min ajli. Maf'ul min ajli itu punya 3 nama. Maf'ul min ajli, maf'ul li ajli, dengan maf'ulun lahu. Jadi maf'ul min ajli, maf'ul li ajli, maf'ul lahu. Di sini ada maf'ul lahu. Opsi yang lain ada maf'ul bi itu objek ya, bukan yang diinginkan pada jawabannya. Ikraman, bukan itu jawabannya. Jadi bukan objek. Kemudian maf'ul fi itu menyatakan waktu atau tempat, dzaraf zaman atau dzaraf makan. Kemudian maf'ul mutlak adalah berupa masdar yang fungsinya adalah untuk menegaskan atau menjelaskan. Misalnya, namat tiflu nauman. Jadi nauman itu adalah maf'ul mutlak. Telah tidur anak itu, nauman. Dijelaskan lagi, benar-benar tidur. Jadi sebagai penjelas atau penegas. Atau penjelas misalnya nauman amiqan, tidur yang panjang. Itu namanya maf'ul mutlak. Saya teman-teman sekalian nanti ulangi lagi pelajaran tentang jenis-jenis maf'ul. Ya, jenis-jenis maf'ul itu ada 5. Teman-teman sekalian ada 5. Di sini kita sebutkan 4. Maf'ul bih, maf'ul lahu atau maf'ul min ajli, maf'ul fih, maf'ul mutlak, kemudian satu lagi maf'ul ma'ah. Maf'ulun ma'ah. Nanti pelajari lagi teman-teman sekalian bagaimana membedakan kelima jenis maf'ul ini. Baik. Kemudian
Selanjutnya kita bahas soal keempat. Adal ghaibun illa Khalidan. Telah kembali orang-orang yang gaib, orang-orang yang pergi, orang-orang yang hilang, kecuali Khalid. Jadi Khalid belum kembali. Nah, di sini yang ditanya, ini pembahasan tentang illah. Pembahasannya di pembahasan istithna ya, atau mustathna teman-teman sekalian. Di pembahasan isim-isim mansub. Ya, di pembahasan isim-isim mansub. Nah, baik. Tapi pertanyaan di sini bukan hukumnya, tapi jenisnya. Apa jenis istithna dalam atau jumlah istithna dalam kalimat ini? Apa jenis istithna dalam jumlah ini? Nah, jenis istithna itu, teman-teman sekalian, kalau di pembahasan illah itu ada tiga. Ada tiga. Ada tam musbat, ada tam manfi, kemudian satu lagi naqis. Naqis atau diistilahkan ghairu tam juga nggak apa-apa. Naqis ya, naqis kurang. Nah, kalau tam itu artinya sempurna. Disebutkan mustatsna minhunya. Jadi Khalid itu dikecualikan dari siapa? Itu disebutkan. Di sini disebutkan ya, ghaibun disebutkan. Kalau nggak disebutkan ghaibun itu namanya naqis. Nggak disebutkan dari siapa Khalid ini dikecualikan. Misalnya, ma'ada illa Khalid. Tidak ada yang kembali kecuali Khalid. Nah, itu tidak disebutkan Khalid ini dikecualikan dari siapa? Dari An-Nas, dari At-Tullab, dari Ar-Rijal, dari Al-Qaum, atau dari siapa? Nggak disebutkan. Itu namanya nafis. Kalau musbat itu positif, tidak ada huruf nafi di sini. Ya, nggak ada huruf nafi, nggak ada huruf ma, nggak ada adatun nafi, tidak ada laisa, tidak ada la, tidak ada lam. Ya, itu ya. Kemudian kalau manfi itu ada huruf nafinya. Ada huruf ma, la, dan seterusnya yang kita sebutkan tadi. Nah, di sini teman-teman sekalian kita lihat apa jenis kalimatnya. Di sini tidak ada huruf nafi, kemudian disebutkan mustatsna minhunya. Khalid dikecualikan dari ghaibun, ya, disebutkan. Berarti jenisnya adalah tam musbat. Tam musbat. Jadi, tam musbat. Nah, nah kalau tam musbat konsekuensinya setelah illah, kalau kita bahas hukum setelah illah itu harus mansub. Setelah illah harus mansub. Illa Khalidan, illa Zaidan, illa Aliyan. Kalau tam manfi, teman-teman sekalian yang di bawahnya, tam manfi, itu nggak mesti mansub. Bisa juga dimarfukan atau dirofakkan karena sebagai badal. Mengikuti ghaibun. Karena ghaibun marfu, maka Khalid ikutan marfu. Ma'adal ghaibuna illa Khalidun. Boleh. Karena mengikuti ghaibun yang marfu. Nah, itu konsekuensinya. Kelima, subhanallah min sighatit ta'ajjub. Sighah ta'ajjub itu atau ta'ajjub itu ada dua teman-teman sekalian. Ada yang sama'i ya. Ada yang qiyasi. Afwan ini salah. Salah ya, afwan. Kita edit dulu. Yang dimaksud di sini yang qiyasi. Yang qiyasi itu dua ya. Yang qiyasi itu dua. Maksudnya qiyasi apa? Qiyasi itu ada wazannya. Ada wazannya atau ada uslubnya. Uslub ta'ajub qiyasi yang ada qiyasnya, ada tolok ukurnya ya, ada ininya, polanya. Polanya ada dua, ma af'alahu dengan af'il bihi. Contohnya ma akramal ustad atau akrim bil ustad. Ma akbaral masjid, akbir bil masjid. Ya, kita mau bilang apa? Betapa banyaknya harta. Ma aktsaral mal atau ma aktsaral amwala. Atau pakai sighah yang kedua, aktsir bil amwali. Ya. Selebihnya selain dari yang dua ini, itu namanya samai. Seperti subhanallah, kaifa takfuruna billah. Bagaimana kalian kafir kepada Allah? Itu kan ta'ajub. Lillahi darruhu farisan. Ya. Dan uslub-uslub yang lain
ya yang menunjukkan ta'ajub, ya, maka itu bisa digunakan qiyasi atau samai. Selain dari dua pola ini disebut dengan samai. Maksudnya samai apa? Dia tidak memiliki pola, tapi didengar dari orang Arab itu digunakan untuk takjub, ya, dengan mendengar. Jadi kita dengar, kita ucapkan, kita pakai dalam sehari-hari untuk takjub. Tidak ada polanya. Itu disebut dengan samai. Baik, lanjut. Muslimu Indonesia lam yadhhabu ilal hajj fil amil madhi. Orang-orang muslim Indonesia tidak berangkat haji tahun kemarin. Yang ditanya adalah apa tanda i'rab dari yadhhabu? Kita tentukan dulu yadhhabu ini adalah majzum, ya, fi'il mudhari majzum. Kenapa majzum? Karena dimasuki oleh huruf lam. Lam yadhhabu. Sekarang tanda jazam itu ada tiga. Sukun kalau fiilnya sahih akhir dan tidak bersambung dengan dhamir. Kemudian menghapus huruf illah apabila berakhiran huruf illah, berakhiran waw, alif atau ya. Dan menghapus huruf nun kalau bersambung dengan nun, yaitu pada fiil yang lima, fil af'alil khamsah. Jadi jawabannya teman-teman sekalian, alamatu jazmihi hadfun nun li'annahu minal af'alil khamsah. Asalnya apa? Asalnya yadhhabuna. Ya, asalnya yadhhabuna. Kita lanjut. Fi'il intaqala min wazan. Apa wazan dari intaqala? Apakah ifta'ala atau infa'ala? Karena di sini ada nun dan ada ta. Infa'ala bisa infa'ala atau ifta'ala. Kita harus lihat dulu asalnya. Asalnya apa? Asal dari intaqala itu adalah naqala. Naqala. Berarti tambahannya adalah huruf hamzah dan huruf ta. Nah, berarti huruf nun ini huruf fa fi'il asli. Berarti if ta'ala, in taqala. Karena huruf asalnya itu adalah fa fi'il, ain fi'il dan lam fi'il. Na qala. Ini tambahan dan ini tambahan, ya. Jadi jawabannya adalah if ta'ala. Lanjut, i'rab jumlah. I'rab jumlah ini teman-teman sekalian setingkat lebih sulit daripada menentukan i'rab kalimah. Karena ada i'rab kalimah, ada i'rab jumlah. I'rab kalimah misalnya gini. Ku anfusakum, jagalah diri kalian. Anfusa ini namanya i'rab kalimah, mengi'rab kalimah. I'rab dari anfusa adalah maf'ul bih, ya. Maf'ul bih. Nah, sekarang pertanyaannya di sini i'rab jumlah. Ini ada jumlah ismiyah, waquduha, waqud ini mubtada, annasu khobar. Arti ayat ini apa? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya manusia. Jadi bahan bakar itu mubtada, manusia itu khabar. Hanya kembali kepada nar. Jadi di sini ada jumlah ismiyah. Kemudian sebelum jumlah ismiyah kita lihat di sini isimnya isim nakirah. Kalimatnya isim nakirah. Nah, kaedahnya al jumlah ba'dan nakirah itu di i'rab na'at sebagai sifat, teman-teman. Apabila ada jumlah baik itu jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah terletak setelah isim nakirah itu adalah na'at. Kalau terletak setelah isim ma'rifah, ada alif lamnya misalnya atau nama orang, maka i'rabnya adalah hal. I'rabnya adalah hal. Misalnya nih bukan Al-Qur'an, ya. Misalnya kita katakan ittaqun nar waquduhan nas wal hijarah. Takutlah kalian api neraka. Api neraka ini jadi maf'ul bih, waquduha bahan bakarnya manusia. Nah, di sini waquduhan nas jumlah ismiyah terletak setelah isim ma'rifah. Maka jumlah ismiyah ini kita i'rab sebagai hal, menjelaskan keadaan, bukan menjadi sifat.
ya, bukan menjadi sifat tapi menjelaskan keadaan. Jadi artinya ya, sebenarnya kalau diartikan bisa sama aja, cuman untuk membedakan naat dengan hal, cara mengartikannya, takutlah kalian api neraka, ya, yang mana bahan bakarnya adalah atau dalam keadaan bahan bakarnya adalah manusia. Kalau naat itu langsung aja kita terjemahin yang bahan bakarnya manusia, yang bahan bakarnya manusia. Jadi berarti naat. Jawabannya naat. Baik. Zahabat Fatimah ilal jami'ah. Apa jenis tak? Nah, di sini ada beberapa jenis tak ya dalam bahasa Arab. Ada ta taknis ya, kemudian ada taul fa'il, ada ta apa lagi? Ta mudharaah ya. Nah, di sini jenis taknya adalah ta'ut ta'nis. Dia bukan bukan isim akan tetapi huruf ya, sebagai pembeda antara muzakkar dengan muannats. Kalau muzakkar zahaba Zaidun, kalau muannats zahabat Fatimatu. Jadi ta'ut ta'nis. Ta untuk menunjukkan perempuan. Ya. Soal terakhir, sorof. Mana ul fi'il wafa? Apa jenis fi'il wafa? Ini soal ke-10 tentang sorof ya. Apakah ini fi'il sahih atau fi'il ajwaf, naqis atau lafif? Kita bahas satu persatu. Fi'il sahih itu adalah fi'il yang tidak ada huruf illahnya. Huruf illah itu adalah huruf alif, waw, dan ya. Huruf harful illah atau ahruful illah itu adalah alif, waw, dan ya. Kalau tidak ada alif, waw, dan ya, namanya fi'il sahih. Baik di awal, di tengah, maupun di akhir. Contohnya, doroba, kataba, qatala, jalasa. Ya. Lawan dari sahih adalah mu'tal. Mu'tal itu ada huruf illahnya. Kalau di awal huruf illahnya namanya fi'il misal. Kalau di tengah huruf illahnya namanya fi'il ajwaf. Kalau di akhir namanya fi'il naqis. Kalau ada dua, namanya fi'il lafif. Kalau bergandengan kayak gini, nawa, namanya lafif makrun. Makrun itu artinya bergandengan. Kalau terpisah, huruf wawunya di awal, huruf alifnya di akhir, dipisahkan oleh huruf fa. Huruf illahnya ada dua, tapi terpisah, namanya lafif mafruq. Dari kata faroko, terpisah, mafruq. Kita lihat di sini, wafa, ada huruf illahnya. Kita hitung satu, dua. Ada huruf waw, ada huruf alif. Berarti namanya fi'il lafif. Mafruq atau makrun. Kita lihat ya, terpisah atau beriringan. Kalau terpisah namanya mafruq, tapi di sini tidak ditanyakan ya. Hanya diminta menjelaskan atau memilih lafif atau bukan lafif saja ya. Dan di sini lafif ya, bukan naqis, bukan ajwaf, bukan sahih. Baik, sebelum kita masuk ke soal fikih, silakan bagi teman-teman sekalian yang ingin bertanya boleh dituliskan di kolom chat atau bertanya langsung juga boleh ya. Tapi sebaiknya teman-teman sekalian ketika punya pertanyaan, misalnya di soal ke-7, di soal kedua, soal keempat, itu langsung ditulis di kolom chat aja, supaya nggak lupa nanti soalnya. Silakan teman-teman, ada yang ingin bertanya dari soal 1 sampai 10. Sepertinya tidak ada ya. Baik, kita lanjut soal fikih. As'ilatul fiqh. Yasihul wudu. Wudu itu sah dengan ma'il ain, ma'in nahar, ma'il maraq, ma'al musta'mal. Nah, di sini ada apa namanya? Pemelesetan kata ya.
Mungkin teman-teman sekalian ada yang terjebak. Nahar itu bukan sungai ya. Kalau sungai itu nahar. Jadi air siang. Kalau nahar itu siang. Kemudian ma'ul marad, air kuah. Al-ma'ul musta'mal, air yang sudah digunakan untuk bersuci. Jadi ini ketiga-tiganya tidak boleh untuk bersuci. Jawabannya ma'ul ain, yaitu air dari mata air. Ya, itu boleh. Boleh digunakan untuk berwudu, sah wudunya. At-tayammum yustabahu bihi shalah inda tayammum diperbolehkan dengannya salat. Ya, tayamum itu teman-teman sekalian menurut pendapat yang kuat bukan mengangkat hadas ya, tapi membolehkan salat. Makanya hanya boleh dipakai untuk satu salat. Tayamum membolehkan salat ketika apa? Ketika dingin, ketika tidak ada air, ketika flu, dan ketika lemah, tua misalnya. Nah, jawabannya adalah ketika tidak ada air dan juga tambahannya satu lagi adalah ketika sakit. Inda fuqdanil ma' wa indal marad. Ketika sakit yang apabila menggunakan air bisa menyebabkan kematian atau memperparah sakit atau menunda kesembuhan. Jadi boleh menggunakan tayamum sebagai ganti dari air untuk membolehkan sholat, bukan untuk mengangkat hadas. Ma hukmu siyami yaumis syak? Apa hukum puasa di hari ragu-ragu? Apa itu hari ragu-ragu? Puasa di hari ke-30 dari bulan Sya'ban. Sebagai kehati-hatian, jangan-jangan ini sudah masuk satu Ramadan, puasa aja lah. Kalau sudah masuk satu Ramadan, ya berarti sudah terhitung saya berpuasa di hari tersebut. Ini nggak boleh. Ya, Rasulullah memerintahkan berpuasalah bersama manusia, berbukalah bersama manusia. Berpuasalah. Ini sama-sama ketika melihat hilal, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Kemudian berbukalah, maksudnya adalah selesai Ramadan, yaitu satu Syawal, dengan melihat hilal. Jadi hukumnya haram, ya, diharamkan sebagaimana kata Rasulullah, la tuqaddimu Ramadan biyaumin au yaumain. Jangan dahulukan puasa Ramadan dengan berpuasa satu hari atau dua hari sebelumnya. Baik. Kemudian yang keempat, ini soal keempat atau ketiga? Oh ya, keempat. La yang kudul wudu bilamsil ajnabiyah. Menyentuh wanita yang tidak eh, menyentuh wanita yang tidak mahram, ya, tidak membatalkan wudu menurut siapa? Yang ditanya di sini menurut imam siapa? Menurut pendapat mazhab mana? Alasannya kenapa tidak batal? Kalau mayoritas di Indonesia batal karena mengikuti mazhab Syafi'i, berarti bukan Syafi'i ini, ya. Berarti bukan mazhabnya Syafi'i. Karena imam atau mazhab yang berpendapat demikian memahami ayat aula mastumun nisa dalam surah Al-Maidah ayat ke berapa? Ke-6 ya. Ayat ke-6 bahwasanya maksud dari la masayula misu itu bukan menyentuh karena wazannya fa'ala yufa'ilu. La masayula misu itu adalah bahasa kiasan, bahasa kinayah untuk jima. Jadi yang membatalkan wudhu dan sekaligus mewajibkan mandi itu adalah al-jima. Jadi la mastum itu maknanya jama'tum. Menurut siapa? Menurut Syafi'i jelas tidak. Nah, ini adalah pendapat di mazhab Hanabilah. Jadi orang-orang yang bermadzhab Hanabilah dan kebanyakan itu di negara Saudi, Arab Saudi, berpendapat bahwasanya menyentuh wanita, ya, menyentuh istri misalnya atau sepupu, ya, di samping itu tidak diperbolehkan dan misalnya tersentuh itu tidak membatalkan wudhu berbeda dengan kita di Indonesia kebanyakannya di mazhab Syafi'i itu membatalkan wudhu. Baik, selanjutnya soal kelima di soal fikih. Al-kalbu tahir. Nah, menurut sebagian ulama, anjing, kulit anjing itu suci. Suci di sini maksudnya bukan berarti uh, bisa dipakai untuk berwudhu, bukan itu maksudnya ya. Suci di sini lawan dari najis. Tahir di sini lawan dari najis.
Jadi kalbu ghairu najis, tidak najis. Wa ghaslul ina'i min lu'abihi ta'abbudi. Ini alasannya. Karena membasuh bekas ludah anjing yang menempel di bejana itu hanyalah masalah ta'abbudiyah. Nah, jadi di dalam pembahasan fikih teman-teman sekalian ada masalah ta'abbudi, ada masalah yang apa ya, akli. Jadi ada yang ma'kul, ada yang ghairu ma'kul. Kalau masalah ta'abbudi itu maksudnya apa? Masalah ta'abbudi itu Allah perintahkan, udah ikut aja. Itu nggak ada ma'kul, nggak perlu dicari-cari alasannya. Ikuti aja. Kenapa Allah memerintahkan membasuh ina atau membasuh bejana setelah dijilat anjing? Udah kata menurut sebagian mazhab itu masalah ta'abbudi, ya, bukan menunjukkan bahwasanya anjing itu najis. Karena sebagian ulama berpendapat bahwasanya anjing itu najis. Kenapa? Karena bekas jilatannya diperintahkan untuk disamak, untuk dibersihkan dengan tanah, kemudian 7 kali dengan air. Nah, ulahun nabi turab yang awalnya adalah dengan tanah. Itu disamak. Menurut sebagian ulama itu menjadi sebab bahwasanya al-kalbu najis. Siapa yang berpendapat demikian? Yang berpendapat dengan pendapat ini adalah mazhab al-Malikiyah. Ya, Malikiyah menganggap bahwasanya al-kalbu tahir atau ghairu najis. Dan perintah membasuh bejana itu hanya perintah ta'abbudi. Allah perintahkan, udah ikut aja. Ya, nggak perlu dicari-cari illahnya. Ghairu mu'allal. Baik. Kemudian mimma yajibu fihi zakat, pembahasan zakat ya. Apa yang wajib zakat di sini? Nah, di sini kita lihat teman-teman sekalian, asnaful amwal allati tajibu fiha zakat. Harta-harta yang wajib dizakati itu apa aja? Pertama adalah 2 mata uang, emas dan perak. Kemudian dikiaskan juga rupiah. Selanjutnya al-an'am, hewan ternak atau al-mawashi. Al-ibil, onta, al-baqar, sapi atau kerbau, kemudian al-ghanam, kambing atau domba. As-thimar, buah-buahan, 2 saja, at-tamur wal inab, kurma dan anggur. Kemudian az-zuru', tumbuh-tumbuhan, hasil pertanian. Tapi tidak semua hasil pertanian. Yang dikeluarkan zakatnya hanya al-qut, makanan pokok, yang al-muddakhar, yang bisa disimpan, yang bertahan lama. Seperti apa? Beras, jagung, kacang. Ya. Kemudian urudut tijarah, barang-barang yang diperdagangkan itu juga dizakati, baik stok yang masih ada itu dihitung dan juga keuntungannya juga dihitung, digabungkan, kemudian dihitung nisab dan haulnya. Jadi di sini yang tidak ada, karena di sini ditanya illa, adalah al-iqar. Al-iqar itu apa? Al-iqar itu adalah lahan pertanian, sawah. Jadi kalau teman-teman punya sawah, lebarnya 5 hektar, 10 hektar, kalaupun dijual itu sampai nisabnya, sampai batas minimumnya, tapi itu nggak ada zakatnya. Barang yang dipakai tidak ada zakatnya. Perhiasan di tangan misalnya, ya cincin emas, dipakai nggak ada zakat. Kalau disimpan baru ada zakatnya. Rumah, mobil yang dipakai nggak ada zakatnya. Tapi kalau jualan mobil, ya, nah itu ada zakatnya. Urudut tijarah. Baik, la yabda'u syautun min aswati tawaf, tidak dimulai putaran tawaf kecuali dari Al-Hajar Al-Aswad. Kemudian yasihu dzabhul udhiyah fil awqati taliya illa, waktu yang tidak boleh menyembelih kurban. Dzabhul udhiyah, menyembelih kurban. Boleh menyembelih hewan kurban di waktu-waktu ini kecuali yaumun nahar ba'da salatil Id. Masih di hari raya setelah Idul Fitri. Ini banyak setelah Idul Adha. Ini yang banyak dilakukan orang. Ini boleh ya.
Ba'da yaumin nahar biyaum, satu hari setelah Idul Adha. Boleh, masih hari tasyrik. Lailata Idin Nahar, malam takbiran Idul Adha. Ini nggak boleh. Berarti jawabannya ini. Ats-tsalits asyar min Dzulhijjah, tanggal 13 Dzulhijjah, masih hari tasyrik. Boleh. Lanjut. Ad-dalil ala hurmati tanawulil mukhaddirat. Dalil yang mengharamkan mengkonsumsi narkoba. Pasti nggak ada dalil sorehnya. Narkoba itu kan perkara yang baru ya, termasuk masalah kontemporer. Jadi tidak ada nasnya dalam Al-Quran, dalam hadis, tapi haram. Nah, jadi dalil haramnya itu apa? Apakah innamal khamru wal maisir? Sesungguhnya khamar dan judi diharamkan? Tidak. Karena di situ yang disebutkan khamar, bukan bukan ganja atau bukan narkoba. Khamar dengan narkoba beda. Khamar itu adalah uh, fermentase dari anggur, ya, yang sengaja dibuat dengan tangan manusia. Apakah wa ismuhuma akbaru min naf'ihima? Khamar dan judi dosanya lebih besar daripada manfaatnya? Tidak juga. Apakah dari qiyas? Iya. Jadi jawabannya adalah qiyas. Karena dalil dalam syariat Islam yang disepakati oleh para ulama itu ada 4. Al-adillah, al-muttafaq alaiha, indal ulama, dari semua mazhab menyepakati 4. Ya, pertama adalah Al-Quran, kitab, kemudian As-Sunnah, hadis, kemudian Al-Qiyas, kemudian Ijma. 4 ini dibahas di usul fikih ya, teman-teman sekalian. Quran, Sunnah, Qiyas, Ijma. Qiyas itu apa? Qiyas itu, teman-teman sekalian, menyamakan hukum sesuatu ya dengan yang lain yang ada nasnya karena kesamaan illah. Jadi menyamakan sesuatu yang tidak ada hukumnya, yang tidak ada, maksudnya tidak ada nasnya, dengan sesuatu yang sudah ada nasnya, yang sudah ada dalilnya. Misalnya ganja ataupun apa tadi narkoba, nggak ada dalilnya, sorry, nggak ada dalil yang sorry dari Quran ataupun dari hadis. Tapi kok haram? Karena disamakan dengan khamar. Kenapa bisa disamakan dengan khamar? Karena ilahnya ada pada narkoba. Ilah pengharaman khamar, sebab pengharaman khamar itu ada juga pada narkoba. Apa? Yaitu zawalul akal, sama-sama menghilangkan akal, sama-sama memabukkan, sama-sama merusak sehingga diharamkan. Dengan apa? Dengan kias. Dengan mengkiaskan narkoba kepada arak atau minuman keras, khamar. 20 ma yali hiya al-madzahibul fiqhiyah al-mutabaqiyah ila al-yaum illa. Berikut ini adalah mazhab-mazhab fikih yang masih tersisa bertahan hingga hari ini kecuali mazhab Zahiri. Ya, di antara yang berpendapat mazhab Zahiri itu adalah Ibnu Hazm. Kemudian Daud al-Zahiri, itu imamnya. Imamnya adalah Daud al-Zahiri. Al-Hanafi, Imam Nu'man bin Thabit. Ya. Kemudian Al-Syafi'i, Muhammad bin Idris. Al-Maliki, Malik bin Anas. Kemudian Al-Hambali, Al-Imam Ahmad bin Hambal. Baik. Ahmad bin Hambal, gurunya adalah Imam Syafi'i. Guru Imam Syafi'i adalah Imam Malik. Imam Malik, gurunya adalah Imam Hanafi. Al-Zahiri, dan dulu banyak ya mazhab-mazhab yang lain. Ada mazhab At-Tsauri, kemudian ada An-Nakhai, ya banyak mazhab-mazhab yang lain. Akan tetapi yang banyak muridnya dan meneruskan ilmu mereka atau pendapat mereka, membukukan pendapat mereka ke dalam kitab-kitab, itu 4 ya. Bukan berarti mazhab di dalam Islam hanya 4 saja, tidak. Tapi yang bertahan hingga hari ini karena banyaknya murid mereka yang menyebarkan pendapat mereka, kitab-kitab mereka ditulis, kemudian disyarah dan seterusnya, 4 ini saja ya yang bertahan hingga hari ini. Baik, ada pertanyaan seputar fikih sebelum kita lanjut ke usul fikih? Coba kita lihat di kolom chat.
Ada? Baik. Sepertinya teman-teman menjadi pendengar yang baik ya. Insyaallah. Baik, teman-teman sekalian, kita lanjut. Nggak apa-apa. Nanti di akhir juga nggak apa-apa ya. Kalau mau bertanya di akhir, ya nggak apa-apa. Kita lanjut usul fikih. Ya, baru 20 soal ya, teman-teman sekalian. Baik, selanjutnya soal usulul fiqh. Di usulul fiqh, teman-teman sekalian, ya, teman-teman akan ditanya soal-soal seperti yang disebutkan di sini, di soal-soal di sini, yang kita tuliskan di sini, ya. Ada dasar-dasar usul fikih, ya. Kemudian masalah ilmu, yakin, dhan, waham, syak, kemudian al-ahkam, ya. Karena usul fikih itu kan berbicara tentang ya, perbuatan-perbuatan mukallaf, ya, berkaitan dengan hukum-hukum. Jadi usul fikih itu kaitannya atau maudhu'nya itu adalah temanya adalah hukum ya. Tidak ada akidah, tidak ada hadis. Ini masalah hukum, murni masalah hukum. Nah, kemudian nanti juga ada pembahasan qawaid usuliyah ya. Ada qawaid usuliyah. Nah, kita bahas soal pertama. Awwalu musannaf fi usulil fiqh. Musannaf ya, bukan musannif. Musannaf itu kitab yang dikarang pertama kali di usul fikih sebagai ilmu yang mustaqil, sebagai ilmu yang khusus ya, adalah kitab Ar-Risalah. Kitabnya siapa? Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Yubhath usulul fiqh fi, pembahasan usul fikih itu tentang apa? Ya. Sebagaimana kita sebutkan tadi teman-teman sekalian, pembahasan usul fikih itu berkaitan dengan dalil-dalil fikih secara umum yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan mukallaf. Ya. Nah, ini perbuatan mukallaf itu siapa? Mukallaf itu adalah orang yang dibebani hukum, manusia yang sudah akil dan balik. Perbuatan kita ini semuanya dihukumi. Ya, kalau misalnya kita nanti sebelum zuhur kita sholat 2 rakaat. Nah, itu ada perintahnya. Kata Rasulullah, baina kulli adzanaini shalah. Setiap antara dua adzan, maksudnya adzan dengan iqamah ada salat. Nah, orang-orang usul fikih akan mengambil dalil itu, ini dalil-dalil umum nih, dalil umum. Dalil fikih yang ijmali, yang umum. Diambil dalil itu, diletakkan, dibahas. Ini ucapan Rasulullah ini, hadis ini dibawa kemana hukumnya? Apakah ini dibawa ke wajib? Tidak. Kenapa? Karena Rasulullah pernah meninggalkannya. Berarti nggak wajib. Maka mereka membawa itu kepada sunnah. Maka disimpulkanlah salat 2 rakaat sebelum zuhur hukumnya adalah sunnah. Ditambah ada dalil-dalil yang lain. Rasulullah mengatakan 12 rakaat sehari semalam tatawwu', salat tatawwu'. Kemudian dirincikan oleh perawi dari sahabat apa 12 rakaat itu, di antaranya adalah 2 rakaat sebelum zuhur. Atau ada juga yang mengatakan 4 rakaat sebelum zuhur. Itu contohnya, teman-teman. Jadi usul fikih itu membahas dalil. Aqimus shalah. Oh, ada dalil nih, aqimus shalah. Diambil dalilnya aqimus shalah, dilihat ini sigatnya fi'il amr nih, aqimu. Berarti hukumnya apa nih? Hukumnya adalah wajib. Nah, berarti kalau ada mukallaf ya yang salat zuhur misalnya, berarti dia melakukan kewajiban. Mukallaf wajib melakukan salat zuhur. Kenapa? Karena ada dalil aqimus shalah. Itu usul fikih membahas masalah seperti itu. La taqrabuz zina, jangan dekati zina. Ini dalil. Maka orang-orang usul fikih, ya, al-usuliyun, ahli usul, mereka akan membahas dalil ini. La taqrabuz zina. Dibawa kemana nih larangan ini? Oh, dibawa ke haram. Berarti hukumnya haram, haram dilakukan oleh mukallaf perbuatan zina tadi karena dalilnya ada. Baik. Manil ladzi wada'a ilma usulul fiqh? Siapa yang meletakkan pertama kali, menetapkan pertama kali ilmu usul fiqh? Jawabannya adalah Al-Imam
Syafi'i rahimahullahu taala. Apakah ilmu usul fikih belum ada sebelumnya? Ada, tapi tidak sebagai ilmu yang tersendiri. Bahkan usul fikih sudah ada sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam praktek Rasulullah dan para sahabatnya menerapkan usul fikih, ya, tapi belum menjadi ilmu yang tersendiri. Masih bergabung setelah Rasulullah, para ulama, para tabi'in masih tergabung dalam ilmu-ilmu yang lain, ya, belum dipisahkan menjadi ilmu tersendiri. Ma laysa minal ahkamil wad'iyah. Hukum, teman-teman sekalian, terbagi menjadi dua. Ada hukum taklifi. Hukum taklifi itu apa? Hukum taklif, namanya taklif, pembebanan. Pembebanan kepada seorang mukallaf, seorang manusia. Hukum-hukum yang dibebankan kepada kita ada 5. Ya, sebenarnya 4 ya, karena yang kelima itu tidak ada pembebanan. Ada 4 lah, ada 4. Kemudian apa saja yang 4 itu? Wajib. Wajib, berarti dibebankan kepada kita melakukan sesuatu secara tegas. Nadab, membebankan sesuatu tapi tidak tegas. Tahrim, membebankan sesuatu untuk ditinggalkan secara tegas. Karohah, Allah membebankan sesuatu kepada kita untuk meninggalkannya tapi tidak tegas. Ibahah, takhyir. Jadi bukan taklif, tapi takhyir. Milih, boleh dilakukan, boleh ditinggalkan. Itu namanya hukum taklifi, teman-teman. Yang kedua, ada hukum wad'i. Hukum wad'i, ya, hukum yang menentukan sah atau tidaknya, ya, hukum yang menentukan sah atau tidaknya ibadah seseorang atau amalan atau akad, ya. Hukum-hukum wad'i itu ada sebab, sebab. Misalnya salat maghrib, ya. Apa sebabnya salat maghrib? Sebab salat maghrib adalah terbenamnya matahari. Itu sebabnya, terbenam matahari. Jadi apabila setiap kali terbenam matahari wajib salat maghrib. Itu sebab namanya. Jadi kalau ada orang yang sholat maghrib sedangkan sebabnya belum ada, maka sholatnya tidak sah. Nah, itu dipelajari di hukum wad'i. Di hukum wad'i. Oke, syarat. Syarat itu apa? Syarat itu adalah sesuatu yang apabila dia ada, syaratnya. Apabila dia ada, maka apabila tidak ada, afwan, syarat itu apabila dia tidak ada, maka tidak ada hukum. Kalau nggak ada syarat, nggak ada hukum. Ya, tapi kalau dia ada, belum tentu ada hukum. Misalnya wudhu nih, wudhu. Berwudhu atau bersuci. Boleh nggak orang sholat tanpa bersuci? Tanpa ada syarat? Tidak boleh. Tapi apakah setiap kali orang berwudhu pasti ada sholat? Pasti harus sholat? Tidak. Jadi kita ulangi, syarat itu adalah sesuatu yang apabila tidak ada, maka tidak ada hukum. Misalnya orang mau sholat nih. Ada orang yang mau sholat. Tapi syaratnya belum ada nih, toharoh. Berarti nggak bisa sholat. Ya. Tapi kalau ada syarat, belum tentu ada hukum. Ya, misalnya antum wudhu sekarang, berarti udah antum lakukan kan syarat sah sholat. Apakah antum boleh sholat zuhur sekarang? Tidak boleh, karena kita harus menunggu sebab. Itu maksudnya. Jadi syarat kalau tidak ada, maka tidak ada hukum. Nggak ada hukum sholat. Ya, karena tidak ada syaratnya. Syaratnya adalah misalnya bersuci. Tapi ya kita ulangi terus nih supaya teman-teman paham. Tapi kalau ada syarat belum tentu ada hukum. Misalnya dalam masalah zakat juga, zakat. Syarat zakat adalah harus sampai nisab. Sampai nisab. Misalnya emas 85 gram emas. Harus sampai nisabnya. Berarti itu syaratnya, teman-teman. Kalau seseorang ya tidak terpenuhi nisabnya, dia punya cuma 50 gram emas, maka tidak ada zakat karena syaratnya belum terpenuhi. Tapi kalau seseorang punya 85 gram emas, apakah otomatis langsung zakat? Tidak juga.
Karena ketika ada syarat belum tentu ada hukum. Kenapa? Karena harus menunggu syarat yang lain, yaitu harus haul, harus bertahan selama 1 tahun. Nah, jadi tidak semerta-merta kalau ada syarat berarti harus ada hukum. Tapi sudah pasti kalau tidak ada syarat maka tidak ada hukum. Itu dibahas di hukum wad'i. Kemudian mani'. Mani' itu apa? Mani' itu adalah penghalang. Waktu sholat sudah masuk, ya sebabnya sudah ada. Kemudian sudah berwudu. Tapi ada mani'. Maninya apa? Misalnya junub atau haid atau nifas, berarti tidak sholat karena ada mani, ada penghalang. Ya, baik. Jadi itu dibahas di hukum wad'i. Nah, hukum wad'i di sini mani syarat sunnah sabab. Jawabannya yang tidak termasuk hukum wad'i adalah sunnah. Jam 11 ya, teman-teman. Cepatin dikit ya. Fatahriru raqabatin mu'minah. Ini contoh apa? Nah, nanti kita bahas di bawah. Ini contoh dari muqayyad. Jadi misalnya kita katakan, carilah satu siswa, kita berikan dia beasiswa. Ya, itu siswanya berarti mutlak, umum, siswa manapun boleh. Tapi kalau dikatakan, carilah satu siswa yang berprestasi, yang juara satu, kita kasih beasiswa. Itu namanya muqayyad, teman-teman. Sudah muqayyad dengan satu sifat. Belikan saya apa? Meja. Meja umum, namanya mutlak. Belikan saya meja yang merek ini, atau yang kakinya 5, yang kakinya 3. Itu namanya muqayyad. Ya, baik. Al aslu fil amri yufidu. Sebelumnya kita terjemahkan dulu arti muqayyad dan mutlak ya. Muqayyad itu dari kata qaid, terikat, karena dia terikat dengan sifat ya. Kalau mutlak itu mursal, lepas, ya bebas, ya. Jadi fatahriru raqabatin mu'minah, maka merdekakanlah budak yang beriman. Berarti sudah dikaitkan dengan satu sifat yang harus harus yang beriman, tidak sembarang budak. Al aslu fil amri yufidu, asal pada perintah itu menunjukkan al wujub, ya, menunjukkan kewajiban. Jadi kalau ada perintah, maka asalnya perintah itu menunjukkan wajib. Aqimus shalah berarti wajib salat. Lillahi 'alan nasi hajjul bait berarti wajib haji. Karena ada perintahnya. Kecuali ada dalil yang memalingkannya kepada sunnah. Al mujmal muqabil. Kata mujmal itu lawan dari apa? Kita lihat di sini, teman-teman. Lafaz di dalam nas-nas syar'i, dalam dalil-dalil, dalam hadis, dalam Quran, itu ada yang umum, ada yang khusus. Ya. Lawannya nih, teman-teman. Kata itu ada yang umum, ada yang khusus. Semua siswa itu berarti umum. Ya. Ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Mutlak. Siswa. Nah, mutlak. Siswa yang rajin, itu muqayyad. Mujmal itu sesuatu yang masih global. Al-mubayyan sesuatu yang sudah dijelaskan. Al-mustarak sesuatu yang memiliki makna ganda. Memiliki makna ganda. Al-zahir sesuatu yang jelas. Sesuatu yang rajih dari kedua makna ganda tadi. Ya, misalnya dalam Al-Qur'an itu salah satu quru, wanita yang ditalak, diceraikan oleh suaminya dalam keadaan tidak hamil, maka masa iddahnya adalah 3 kali quru. Nah, quru itu adalah lafaz mustarak. Maknanya bisa suci, maknanya bisa haid. Ya. Kemudian apabila sudah dijelaskan maknanya adalah haid atau maknanya adalah suci, maka kata itu disebut dengan zahir. Kemudian ada mantuk, mantuk yang terlafazkan, mafhum yang dipahami. Jadi lawan dari mujmal itu adalah mubayyan. Mujmal lawannya adalah mubayyan. Kemudian soal yang ke-28 atau ke-8 soal usul fikih. Soal kita ada berapa? Soal kita ada 50, teman-teman ya, masih setengah. Baik.
Soal yang ke-28, fakku raqabah. Nah, di sini tidak ada kata mukminahnya. Berarti lafaznya mutlak. Ya, lafaznya mutlak. Karena tidak ada sifat setelahnya. Baik. Ar-rukhsah lawannya adalah apa teman-teman? Rukhsah lawannya apa? Rukhsah itu sesuatu yang memudahkan, sesuatu yang berpindah dari sulit menjadi mudah. Misalnya seseorang yang tidak bisa sholat berdiri, maka diberikan rukhsah sholat duduk. Seseorang yang tidak menemukan air, maka diberikan rukhsah menggunakan debu. Itu namanya rukhsah. Lawan dari rukhsah, teman-teman jawab apa tadi? Al-wujub, al-azimah, asyak, atau at-taisir. Azimah. Masya Allah. Ya, jawabannya adalah al-azimah. Al-azimah itu sesuatu yang tidak bisa diberikan keringanan. Misalnya kewajiban sholat 5 waktu bagi laki-laki, nggak ada rukhsah. Walaupun dalam tata caranya ada rukhsah, ada yang bisa dari berdiri menjadi duduk, menjadi berbaring, kemudian harusnya dilakukan di waktunya, boleh dijamak, boleh harusnya 4 rakaat jadi 2 rakaat. Itu rukhsah, dimasuki rukhsah nih salat nih. Tapi kewajiban melakukannya itu azimah, ya nggak boleh ditinggalkan. Apapun alasannya, laki-laki harus harus salat. Itu azimah. Baik. Ma yatarajjah min al-ihtimalain, ada dua ihtimal, ada dua kemungkinan, ya. Ada dua kemungkinan. Baik, antum ada dua kemungkinan nih, sudah berwudu atau sudah berhadas, ya, berwudu, suci atau berhadas. Dua kemungkinan. Kemudian antum mengingat-ingat, ya, saya tadi sudah wudhu belum ya? Atau sudah hadas? Akhirnya antum menyimpulkan satu, oh, saya terakhir tadi sudah wudhu di masjid. Nah, itu namanya apa? Itu namanya dhon. Setelah ya antum tadi syak, ya ragu, maka setelah itu antum menyimpulkan sesuatu, itu tidak sampai ke derajat ilmu, ke derajat yakin. Antum nggak yakin, tapi sampai ke derajat dhon. Nah, jadi tingkatan pengetahuan seseorang yang paling tinggi itu adalah al-ilmu. Itu yakin 100%. Kemudian adz-dzannu, adz-dzannu itu di bawah yakin, hanya mengira-ngira. Antum sholat ke Ka'bah itu bukan dengan ilmu, itu dengan dzan, ya. Nggak mungkin tepat sekali dari Indonesia antum mengarah ke Ka'bah. Itu hanya dzan. Fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Arahkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Ya. Itu dengan dzan. Kemudian antum mandi wajib. Antum basahkan seluruh badan. Apakah yakin semuanya basah? Tidak, cukup dengan dzan saja. Cukup dengan dzan, dengan mengusap-usapkan seluruh air ke seluruh badan, ya dengan dzan kita, dengan dzan, dengan prasangka kita, oh itu sudah basah semuanya. Nggak mesti sampai ke derajat yakin. Harus yakin 100%, harus dicek satu persatu sudah basah, nggak mesti. Kemudian syak, syak itu ya ragunya apa? Ragunya seimbang. Kemudian al-waham itu ragunya lebih kecil daripada yakinnya. Itu waham. Nah, jadi jawabannya adalah dzan ya. Dzan. 10 soal usul fikih ya. 10 soal usul fikih ya, betul 10 soal. Kemudian soal qawaid fiqhiyah, aywa 10 juga. Ya, qawaid fiqhiyah. Bagi teman-teman yang belum belajar qawaid fiqhiyah. Apa itu qawaid fiqhiyah? Qawaid fiqhiyah itu adalah kaedah-kaedah yang disusun, yang ditulis oleh para ulama, yang bisa diterapkan ke masalah-masalah kehidupan sehari-hari. Ya, masalah-masalah muamalah, ya, masalah-masalah ibadah, itu ada kaedah-kaedahnya yang mana di bawahnya itu, ya, di bawahnya terdapat contoh-contohnya. Ya, jadi kaedah-kaedah yang besar itu 5. Kaedah besar itu ada 5.
Kemudian ada kaedah-kaedah kecil. Kaedah-kaedah besar yang 5 itu, sini kita tulis nggak tadi ya? Nah, nanti ada soal ketujuh. Ya. Al-umuru bimaqasidiha. Ini masalah niat. Segala sesuatu itu tergantung niatnya. Kemudian, ya, selanjutnya adalah al-masyaqqatu tajlibut taisir. Ini nggak berurutan, nggak apa-apa ya. Al-masyaqqatu tajlibut taisir artinya adalah segala kesulitan itu menarik kemudahan. Kalau ada kesulitan, harus dimudahkan. Kemudian al-yaqin la yazulu bisyak. Sesuatu yang yakin nggak bisa dihilangkan oleh keraguan-raguan. La darara wala wala la darara wala dirar. Tidak ada kemudaratan dan tidak ada saling memberi mudarat. Kemudian yang kelima al-adatu muhakkamah. Nah, nanti itu teman-teman pelajari ya. Cari kitabnya ya. Kalau kitab yang ringkas, ana rekomendasikan ada namanya Al-Mabadi Al-Awwaliyah. Al-Mabadi Al-Awwaliyah. Di situ dijelaskan kelima-lima dan contoh-contohnya. Al-adatu muhakkamah yang kelima, adat itu bisa dijadikan hukum. Nah, kebiasaan dijadikan hukum. Baik, itu yang dipelajari. Kemudian turunan dari masing-masing kaidah itu ada juga, ya. Tapi kita nggak bisa bahas satu persatu karena itu pelajaran yang panjang, ya, dipelajari di LIPIA itu 2 semester. Tapi bisa kita pelajari hanya sekedar untuk kebutuhan tes, ya. Jadi untuk sekedar kebutuhan tes bisa aja kita pelajari, tapi ya teman-teman sekalian untuk sekarang ini, ya, hari ini tidak bisa atau tidak cukup waktunya. Al-murad bil qawaid, maksud dari qawaid itu adalah qawaid, kaidah. Maksudnya adalah al-usul, asal. Kaidah itu adalah pondasi teman-teman sekalian. Wa idh yarfa'u Ibrahim al-qawaida minal baiti. Ketika Ibrahim mengangkat qawaidnya. Qawaid itu apa? Pondasi. Al-usul, asal. Asas, ya, pondasi. Kaedahnya mengatakan ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa, sesuatu yang tidak sempurna kewajiban kecuali dengannya, maka dia juga wajib. Maka dia juga wajib. Ada kewajiban nih teman-teman sekalian. Teman-teman mau sholat. Tapi sholat itu nggak sempurna kecuali dengan menutup aurat. Dan menutup aurat harus punya pakaian. Maka membeli pakaian hukumnya wajib. Ya, teman-teman sekalian mau naik tangga, mau naik tangga, mau naik atap rumah. Teman-teman nggak bisa naik atap rumah kecuali dengan menggunakan tangga. Maka mendatangkan tangga atau membeli tangga, meminjam tangga menjadi wajib. Itu maksudnya ya. Sesuatu yang tidak sempurna dari kewajiban itu kecuali harus ada hal yang lain, maka hal yang lain itu juga wajib. Nah, di soal ketiga, di antara contoh dari penggunaan kaidah di atas, ini contohnya tohara untuk sholat. Sholat wajib dan tidak sempurna kecuali dengan bersuci, maka bersuci juga hukumnya wajib. Jadi kalau ditanya, apa dasar hukum bahwasanya berwudu itu wajib? Teman-teman sekalian bisa jawab dengan kaidah tadi. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Ya. Apa hukum membawa misalnya pena ke sekolah? Wajib. Karena menuntut ilmu wajib, dan menuntut ilmu ya dengan cara yang tradisional ya, tidak bisa kecuali dengan pena untuk menulis ilmunya, maka membeli pena hukumnya wajib. Nah, itu contoh mempraktekkan kaidah di atas tadi. Keempat, seseorang yang ragu dalam berwudu, apakah sudah batal atau belum batal? Man syakka fil wudu. Siapa yang ragu berwudu, ayan taqidu amla. Apakah wudunya sudah batal atau tidak? Fala yantaqid, maka yang dia ambil adalah tidak batal. Oke. Jadi teman-teman sekalian ingat nih, tadi jam 10 udah wudhu. Kemudian ragu sekarang, udah batal belum ya? Maka yang antum yakini adalah yang jam 10. Karena yang diragu-ragukan sudah batal atau tidak. Yang yakin adalah yang wudhu tadi jam 10 itu yang diambil. Ya. Tapi kalau misalnya ingat tadi jam 10 BAB. Oh, berarti batal kan? Tadi udah wudhu belum ya? Udah wudhu lagi belum ya?
Maka yang diyakini adalah yang jam 10 BAB tadi buang air, yang wudhunya yang ragu itu ditinggalkan. Berarti belum belum bersuci, belum berwudhu. Sebelum sholat nanti harus berwudhu. Karena kaedahnya adalah al karena kaedahnya adalah al aslu baqa'u makana ala makana. Nah, di sini banyak kaedah ya. Bisa al yaqin la yazulu bisyak, ya. Al yaqin la yazulu bisyak, yang yakin tidak bisa dihilangkan dengan ragu-ragu. Bisa juga menggunakan kaedah ini al aslu baqa'u makana ala makana. Ini kaedah ini berada di bawah al yaqin la yazulu bisyak tadi. Yang yakin nggak bisa dihilangkan dengan yang ragu. Apa artinya? Al aslu baqa'u makana ala makan. Asal dari sesuatu atau sesuatu itu adalah tetap dengan hukum sebelumnya. Jadi antum sebelumnya apa hukumnya? Berwudu, suci. Ya udah, kalau ada keraguan setelahnya jangan dihiraukan. Tetap al aslu baqa'u makana ala makan. Antum tetap suci. Baqa'u ala taharah. Al aslu baqa'u ala taharah. Ya. Nah, ini al aslu baqa'ul wudu. Ini betul kalimatnya, tapi tidak ada kaidah seperti ini. Kaidah itu selalu bersifat umum, tidak bersifat fokus di salah satu ibadah. Kalau di satu ibadah ada kaedahnya, ya, sangat banyak sekali nanti kaedah-kaedah. Ini kaedah itu selalu bersifat umum ya. Baik, yang kelima. Kullu tasarrufin min tasarrufatil mukallafi takhtalifu ahkamuha syar'iyyatu bi ikhtilafi iradati. Segala sesuatu dari perilaku seorang mukallaf berbeda hukumnya sesuai dengan keinginannya atau niatnya. Ya, antum berangkat haji rombongan 10 orang. Apakah semuanya sama niatnya? Ada yang niatnya dagang, ada yang niatnya ziarah, ada yang niatnya benar-benar ibadah, beda-beda. Nah, apa kaidah yang cocok dengan ini? Kaidah yang cocok untuk ini adalah al-umuru bimaqasidih. Segala sesuatu tergantung niatnya. Baik dalam masalah ibadah ataupun muamalah. Masalah muamalah misalnya, Ana punya barang, handphone misalnya. Ana ucapkan, saya berikan handphone ini kepada antum dengan harga 10 juta. Dengan harga 10 juta. Yang dipakai itu adalah jual beli karena niatnya dalam hatinya jual beli, ya. Karena segala sesuatu itu dinilai dari niatnya. Walaupun tadi lafaznya apa? Menghibahkan, memberikan, tapi karena dalam hatinya atau niatnya adalah menjual, maka dianggap sebagai jual beli. Ya, dianggap sebagai jual beli. Lanjut, yang keenam, minal qawaid allati laha silatun bimabhath al-istishab. Kaedah yang ada kaitannya dengan masalah istishab. Apa itu istishab? Menetapkan hukum sesuatu pada hukum asalnya. Karena belum ada dalil yang selama belum ada dalil yang merubah hukum tersebut. Nah, contohnya adalah jeruk atau apel. Ada nggak dalam Al-Quran, dalam hadis yang menghalalkan? Tidak ada. Tapi kenapa kita makan? Ya, al aslu baqa'u makana ala makan. Segala sesuatu itu dihukumi dengan hukum asalnya. Hukum asal dari makanan itu adalah halal. Semua yang ada di bumi ini halal, kecuali ada dalil yang mengharamkan. Segala minuman itu halal, ya, kecuali yang ada dalil pengharamannya. Ya, maka jawabannya adalah al aslu baqa'u makan ala makan. Segala sesuatu itu tetap pada hukum asalnya. Kemudian al-qaidah allati tata'allaq bi mas'alatir rukhsah. Dari 5 kaidah kubro tadi yang besar tadi, manakah kaidah yang berkaitan dengan masalah rukhsah? Rukhsah tadi keringanan. Al-umuru bimaqasidiha, segala sesuatu tergantung niatnya. Al-masyaqqatu tajlibut taisir, sesuatu yang berat harus mendatangkan kemudahan. Al-yaqinu la yazulu bisyak, keyakinan tidak bisa hilang dengan keraguan. La darara wa la dirar, tidak ada kemudaratan dan saling memudarat. Jawabannya adalah
Al-masyaqqah tajlibut taisir. Apabila ada kesulitan, maka harus mendatangkan kemudahan. Tidak ketemu air, maka kemudahannya boleh pakai debu. Tidak sanggup berdiri, kemudahannya boleh boleh duduk. Itu adalah kaedah dari rukhsah. Nah, boleh nggak memakan daging misalnya anjing? Ya, asalnya nggak boleh. Tapi kalau dalam keadaan masyaqqah, ya, antum berburu, kemudian tersesat di hutan, bawa anjing berburu, anjing buruan, dan tidak ketemu hewan buruan, tidak ada makanan lain. Kemudian kalau tidak makan akan meninggal. Maka dalam hal ini antum merasakan masyaqqah. Maka masyaqqah itu harus tajlibut taisir, mendatangkan kemudahan. Boleh memakan yang diharamkan oleh Allah. Tapi ada kaidah lain. Ya, al-mahdzurat tuqaddaru biqadariha. Sesuatu yang dilarang, ya, tuqaddar biqadariha. Hanya boleh dilakukan sesuai dengan kadarnya saja. Maka nggak boleh berlebihan. Hanya sekedar menyambung hidup, ya, bukan untuk makan kenyang atau bahkan bawa bekal, tidak ya. Jadikan bekal nih daging yang diharamkan tadi. Kemudian yang kedelapan, al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'alal mudda'a alaihi. Antara orang yang mendakwa dan orang didakwa. Misalnya ada si A menuduh si B, kamu mencuri uang saya. Kata si A kepada si B, kamu mencuri uang saya. Baik. Sedangkan si B mengatakan tidak, saya tidak ada mencuri uangmu. Siapa yang diperintahkan untuk mendatangkan bukti, si A yang menuduh atau si B yang dituduh? Yang diperintahkan oleh hakim, oleh qadhi untuk mendatangkan bukti saksi adalah si A yang menuduh. Harus mendatangkan saksi. Ada misalnya harus mendatangkan bukti, misalnya video dari CCTV atau apapun itu buktinya. Sedangkan yang dituduh cukup bersumpah. Al-yamin, sumpah bagi orang yang didakwa. Orang yang didakwa, si B tadi, tidak dituntut untuk mendatangkan bukti. Apa bukti kamu tidak mencuri? Tidak ada itu. Ya, tidak ada. Yang menuduh yang mendatangkan bukti, bukan yang dituduh untuk bukan yang dituduh untuk mendatangkan bukti bahwasanya dia bebas atau dia bari, apa itu bari, terbebas gitu ya dari pencurian. Nah, dalil kaidahnya apa? Nah, hadis ini dari hadis al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Dari dalil ini, dari hadis ini muncul kaidah apa? Kaidah al-aslu bara'atuz zimmah. Apa artinya al-aslu bara'atuz zimmah? Al-aslu, asalnya seseorang itu dirinya terbebas dari mendatangkan sesuatu. Al-aslu, asalnya seseorang itu bara'ah. Bara'ah itu bebas. Zimmahnya, tanggungannya bebas. Ya, sebagaimana asalnya orang yang didakwa tidak mendatangkan saksi atau bukti, begitu juga ketika dia didakwa, ketika dia dituduh, dia juga tidak mendatangkan bukti. Kenapa? Karena asalnya seseorang itu tidak tidak mencuri, asalnya seseorang itu tidak mencuri. Asalnya seseorang tidak mencuri, asalnya seseorang tidak diminta untuk mendatangkan bukti ataupun saksi. Misalnya nih ada tiba-tiba teman antum datang, kamu kemarin berhutang ya sama saya. Nah, kemudian mereka berdebat. Yang ini nggak bisa datangkan bukti, dan yang dituduh berhutang juga tidak dituntut untuk mendatangkan bukti. Dan yang di sini yang dimenangkan siapa? Oleh hakim. Yang dimenangkan oleh hakim dalam hal ini adalah antum. Ya, bukan teman antum yang menuduh antum berhutang, karena asalnya antum terbebas dari hutang. Al-aslu bara'atu zimmah. Itu namanya al-aslu bara'atu zimmah. Baik. Idza qala Abdullah li akhihi Ahmad. Apabila Abdullah berkata kepada Ahmad, "Wahabtuka hadhihi sayyarah." Saya hibahkan mobil ini. Ala an tu'tiyani sayyaratak. Kamu berikan mobilmu kepada saya, tukaran. In aqadal bai', maka yang terjadi adalah jual beli. Jual beli, menjual mobil dengan mobil.
Wa in kana bilafdzil hibah, sekalipun lafadznya hibah. Ini masuk dalam kaidah apa? Masuk maqasidul lafzi ala niyatil lafidh illa fil yamin indal qadhi, atau al-ibratu fil uqudi bil aghrad wal ma'ani la bil alfadhi wal mabani. Jawabannya adalah yang keempat. Kalau yang A ini jelas ya, bukan, karena masalah ini teman-teman sekalian masuk ke dalam kaidah al-umuru bimaqasidiha. Al-umur bimaqasidiha. Nah, baik. Jadi teman-teman sekalian harusnya ini dibahas secara ini ya, secara lengkap ya. Al-umur bimaqasidiha, di bawahnya itu ada kaidah apa aja. Tapi sayangnya waktu kita ya teman-teman sekalian nggak cukup. Nah, kalau teman-teman sekalian mau pembahasan yang lebih cukup nantinya, kita sebenarnya ada tryout eh, yang lebih panjang waktunya. Besok tanggal 17 itu ada tryout intensif ya, selama 8 hari insya Allah. Nah, di situ mungkin bisa kita bahas lebih ini ya, lebih panjang lebar. Dan di sini teman-teman sekalian, sekedar pengenalan aja dulu ya, sekedar pengenalan. Jadi al-umur bimaqasidiha sudah jelas, nggak mungkin di bawahnya ada al-yakin, karena ini sudah kaidah yang lain ya. Di antara kaedahnya itu adalah yang jim dengan dal ini. Tinggal kita pilih yang paling sesuai. Coba kita terjemahkan yang dal ya. Al-ibratu fil uqud, yang menjadi tolak ukur dalam akad adalah al-aghrad wal ma'ani. Tujuan, la bil alfadhi wal mabani, bukan lafaz. Jadi yang dilihat dalam transaksi itu adalah tujuannya atau niatnya, bukan lafaznya. Tadi lafaznya apa? Lafaznya hibah. Tapi tujuannya jual beli, berarti yang dilihat adalah jual jual beli. Jadi jawabannya adalah yang dal. Nah, bukan yang jim, ba atau alif. Taqulul qaidah al-aslu bara'atul dhimmah. Kaidah mengatakan asal dari sesuatu itu terbebas. Jiwa seseorang itu terbebas dari tanggungan. Mal murad bidzimmah huna. Ya. Zimmah tadi kita artikan apa? Sering kita artikan ya tanggungan seseorang, ya. Ya tanggungan, beban. Khuluwuha minat taklif. Terbebas dari taklif. Asalnya seseorang terbebas dari taklif. Taklif itu apa? Pembebanan. Antum diminta tadi sama teman antum bayar hutang, ya, nggak usah dibayar karena asalnya antum terbebas dari membayar hutang. Khuluwuka minat taklif, antum bebas dari membayar hutang. Nggak ada kewajiban kita membayar hutang kan sama seseorang pada asalnya, kecuali kalau kita memang betul-betul berhutang. Antum tiba-tiba ditelepon sama orang, ya, ganti kerugian mobil saya lecet, ya, baret. Nah, antum nggak ada ngapa-ngapain hari ini di rumah aja, maka antum bari udzimmah. Al aslu bara'atu dzimmah. Ya, antum katakannya seperti itu. Ana asli bara'atu dzimmah. Ya, asalnya jiwa saya terbebas dari menanggung apapun. Hulu minat taklif. Ya. Baik. Kemudian yang terakhir, masalah wawasan Islam. Al-Thaqafah al-Islamiyah ini sebenarnya soalnya nggak bisa ditebak. Lebih random lagi teman-teman sekalian. Masalah wawasan Islam ini di Lipia, pertanyaannya kan dari sekian banyak. Masalah hadis, masalah tafsir, masalah. Tapi teman-teman sekalian, persiapkan uh, al-kutub al-fiqhiyah, fikih, kitab-kitab fikih beserta penulisnya, siapkan. Kemudian usul fikih gitu juga ya. Dan kitab-kitab tafsir itu teman-teman hafalin. Kitab-kitab hadis, siapa penulisnya, Bulughul Maram, ya, Subulus Salam, kitab-kitab tafsir, tafsir Al-Qur'anul Azim, itu hafalin. Baik. Jadi di sini ya kita berikan 10 soal ya untuk supaya teman-teman sekalian punya sedikit gambaran lah ya. Baik. Syafa'atu ahadin li ghairihi, syafaat seseorang kepada orang lain di hari akhirat ada dua syarat. Syaratnya adalah al-idnu war ridho. Harus ada izin, kemudian ada ridho. Izin dari Allah Subhanahu wa taala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan orang yang memberikan syafaat.
Baik. Kemudian murtakibul kabirah, ini masalah orang yang berbuat dosa. Kalau dalam pandangan ahlu sunnah wal jamaah, pelaku dosa besar itu apa? Tahta masyiatillah. Di dunia dia berdosa, di hari akhirat tahta masyiatillah. Maksudnya adalah tergantung keputusan Allah atau terserah Allah gitu. Mau dimasukkan ke neraka, mau diampuni dosanya, terserah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang-orang Mu'tazilah, mereka mengatakan fi manzilatin baina manzilatain. Pelaku dosa besar berada di antara dua kedudukan, manzilah baina manzilatain. Apa maksudnya? Annahu la yuhkam bi mu'min wala bi kafir fid dunya. Ada yang orang ekstrim, pelaku dosa besar langsung dihukumi kafir. Ya, kita katakan ya, berdosa tapi tidak kafir. Yang kafir itu kalau dia berbuat syirik. Kemudian di hari akhirat itu tergantung masyiatullah. Orang Mu'tazilah mengatakan manzilah baina manzilatin. Maksudnya la yuhkam bi mu'min, tidak mukmin dan tidak kafir di dunia. Baina baina. La mu'min wala kafir. La mu'min wala kafir. Yauma ini masalah balaghah, ya. Teman-teman sekalian, kadang ada juga soal-soal lughah yang keluar seperti balaghah, tapi ini jarang sekali ya. Yauma taqumus sa'atu yuqsimul mujrimuna ma labithu ghaira sa'ah. Ketika terjadi hari kiamat, orang-orang pendosa bersumpah bahwasanya mereka tidak menetap di bumi kecuali hanya sesaat. Di sini ada dua kata sa'ah. Sa'ah, sa'ah. Tapi maknanya beda. Maknanya beda. Sa'ah yang pertama itu artinya adalah hari kiamat, sa'ah yang kedua waktu. Di dalam ilmu balaghah, ya, ini disebut dengan apa teman-teman? Teman-teman nih gantian yang jawab. Apa disebut apa nih? Mana tahu disebut. Jinas. Masya Allah. Jinas Oh, tam atau jinas. nakis? Nakis atau tam? Ini tam. Tam ya, bagus. Jinas dari kata jins ya, sejenis. Dipelajari di ilmu apa nih? Ilmu ma'ani, ilmu badi' atau ilmu apa satu lagi afwan? Al-bayan. Badiah ini. Ilmu badi' ya ilmu yang mempelajari tentang keindahan kata-kata, keindahan lafaz, ya muhassinat lafziyah. Ya, bagus. Ahsan ya akhi. Disebut dengan jinas. Jinas itu apa? Sedikit kita jelaskan. Apabila ada dua kata yang sama atau mirip, nggak mesti sama, ya persis. Bisa jadi mirip, ya ada perubahan perbedaan harokat, tapi hurufnya sama, cuman harokatnya beda atau susunannya yang beda, tapi hurufnya itu saja, susunannya beda. Itu namanya jinas. Dua kata yang sama tapi maknanya beda itu jinas. Ya, jinas. Seperti kalau dalam bahasa Indonesia juga ada kan, Eh, bisa ular ini bisa membunuhmu. Bisa ular ini bisa membunuh. Maksudnya racun ular ini dapat membunuhmu. Ya, itu disebut dengan jinas di dalam bahasa Arab. Ilmu balaghah. Ma saqata min isnadihi ithnani fa akthar bi syarti tawali huwal haditsul mu'addal. Langsung aja ya. Apabila dalam rentetan sanad, misalnya dari Rasulullah sampai dibukukan oleh imam, kita katakanlah Ibnu Majah misalnya. Ibnu Majah sampai ke Rasulullah itu kan banyak sanadnya. Kalau Ibnu Majah tidak menyebutkan dua orang sanad dan dua orang ini tobakotnya tawali, tawali itu adalah bergandengan. Jadi Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan. Ada dua orang yang ya apa namanya? Yang tobakot keempat dengan kelima gitu ya. Tawali, empat dan lima hilang. Dari Ibnu Majah ke Rasulullah, tingkatan kelima dan keempat hilang misalnya. Nah, itu tawali, maka ini disebut dengan hadis mu'abbal. Hadis mu'abbal. Baik. Kalau hadis mursal, alladhi yawihi al-muhaddits bi asanid muttasila ila tabi'i fa yaqulu tabi'i qala Rasulullah. Jadi hadis misalnya Ibnu Majah tadi atau apa misalnya Tirmidzi, Imam Tirmidzi membukukan dalam kitab Sunan At-Tirmidzi. Beliau sebutkan dalam Sunan At-Tirmidzi
an fulan, an fulan, an fulan, an fulan, an fulan, sampai ke tabi'in, kemudian tabi'in mengatakan qala Rasulullah. Tidak disebutkan siapa sahabat yang mendengar dari Rasulullah. Itu namanya hadis mursal. Ya, tidak disebutkan apakah Abu Hurairah atau Anas bin Malik atau Aisyah atau Ibnu Umar atau siapa, nggak disebutkan sama tabi'in ini. Maka hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi tadi namanya hadis mursal. Kemudian hadis muallaq. Hadis muallaq hadis yang nggak disebutkan sanadnya. Jadi Imam Tirmidzi misalnya langsung mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggak tahu siapa an fulan an fulan an fulan. Hadis dhaif jelas ya. Kemudian al-munqati, hadis munqati ma lam yattasil isnaduhu, yang tidak bersambung sanadnya. Ya, misalnya Imam Tirmidzi menyebutkan an fulan an fulan an fulan an fulan an fulan, tapi tabaqat kedua, tingkatan kedua nggak disebutkan. Ya, atau 5 dengan 2. Ini nggak disebut hadis mu'addal ya, karena dia tidak berurutan, tidak bergandengan. Itu disebut hadis munqati. Maka hadis mu'addal pasti munqati, tapi belum tentu hadis munqati itu pasti mu'addal. Baik, selanjutnya al-hadits dhaif lahu sababan. Kenapa hadis itu dhaif? Dua aja sebabnya. Pertama, karena sanadnya terputus, ya nggak tahu nih hadisnya benar nggak ya dari fulan bin fulan bin fulan, karena ada satu tabaqat atau satu tingkatan yang terputus. Kan dari Rasulullah misalnya ke Ibnu Majah itu kan jauh teman-teman. Ya, berapa orang itu yang meriwayatkan gurunya ke muridnya, ke muridnya, ke muridnya, ke muridnya. Ada satu guru yang nggak disebutkan. Sanadnya terputus ya, hadisnya dhaif. Kemudian ad-dhabtu ghairu tam, atau hafalan perawinya dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya. Ada salah satu guru, salah satu perawi, hafalannya nggak kuat, ya. Hafalan nggak kuat, nggak dicatat. Bisa jadi ada yang kelupa nih dari hadisnya, dari lafal hadisnya. Maka hadisnya menjadi dhaif. Ya, harus dikuatkan dengan jalur lain. Berarti cari dari guru lain yang pernah mendengar hadis yang sama, cari. Sehingga bisa menguatkan hadis yang lemah ini. Nanti akan bisa naik tingkat menjadi hasan. Baik, kemudian perawi yang 4 itu maksudnya siapa? Ruwatul arba'ah. Apabila dikatakan rawahul arba'ah diriwayatkan oleh 4 imam, maksudnya adalah ashabus sunan, yaitu perawi-perawi hadis yang memiliki kitab-kitab sunan. Sunan apa saja? Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah. Ya, kalau rawahus Syaikhani maksudnya adalah Imam Bukhari dan Muslim. Kalau rawahus sittah 6 orang berarti tambahkan Bukhari Muslim. Ya, baik. Lalu as-saifa dhayya'til laban. Nah, ini hampir jarang sekali ditanyakan, ini masalah adab ya atau sastra Arab. As-saifa dhayya'til laban ini adalah contoh asy-syi'r, al-isti'arah, al-insya atau al-mathal. Ini adalah contoh al-mathal. Apa itu al-mathal? Al-mathal itu seperti peribahasa teman-teman sekalian, tapi peribahasa Arab itu mereka mencatat sejarahnya. Kalau kita kan nggak tahu kan, misalnya nasi telah menjadi bubur. Nggak tahu kita sejarahnya, pernah nggak terjadi kayak gitu. Nasi menjadi bubur itu jadi sebuah kisah yang diabadikan gitu. Atau ditulis dalam buku dengan kisah lengkapnya. Kalau orang Arab, mereka menulis mathal atau peribahasa, itu ada sejarahnya. As-sayfa dhayya'til laban itu ada sejarahnya teman-teman sekalian. Artinya apa? As-sayfa dhayya'til laban, as-sayfa musim panas. Kamu telah menyia-nyiakan susu. Ini ada sejarahnya. Kita singkat aja sejarahnya ya. Ada seorang wanita menikah dengan orang tua, ya. Orang tua ini kaya, punya banyak unta. Tapi si wanita ini nggak suka sama dia, dia minta cerai, diceraikan, nikah sama orang lain. Kemudian tibalah saatnya musim penceklik, ya. Orang butuh minum. Wanita ini telah menikah dengan orang lain, melewati rumah si orang tua tadi, laki-laki kaya tadi, kemudian dia minta air, minta minum. Maka si laki-laki ini mengatakan as-saifa dhayya'til laban. Ya, sudah datang musim panas, kamu menyia-nyiakan susu. Maksudnya kalau dahulu kamu tetap dengan saya menikah kan kamu bisa minum kapan saja. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi kesempatan. Ini sudah menjadi mathal, menjadi peribahasa.
digunakan untuk setiap orang yang menyia-nyiakan kesempatan. Kemudian dia meminta untuk kedua kalinya dia tidak dapatkan. Segala sesuatu yang mirip kisahnya dengan itu boleh dikatakan as-sayfa dhayya'til laban. Antum tawarkan pekerjaan sama teman antum. Oh dia punya pekerjaan tempat lain. Tiba-tiba dia di PHK. Di sana dia di apa namanya? Dipecat. Dia datang ke antum, oh sudah ada yang menempati posisi itu. Tidak diterima lagi afwan akhi. Nah, antum katakan kepadanya as-sayfa dhayya'til laban. Ya, as-sayfa dhayya'til laban. Itu cocok untuk dikatakan kepada orang seperti itu dan ada sejarahnya tadi mirip. Ya, bisa dikatakan. Kemudian yang ke-48, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, tafsir dari al-husna itu adalah al-jannah, sedangkan ziyadahnya ini adalah ru'yatullah. Bagi orang-orang yang berbuat baik ada al-husna. Maksud al-husna apa? Al-jannah, surga. Wa ziyadah dan ada tambahan. Maksud tambahan adalah melihat wajah Allah di surga. Allahumma faqihu fid din wa alimut ta'wil, doa Rasulullah untuk Ibnu Abbas. Dzun Nurain, orang yang memiliki dua cahaya adalah orang yang menikahi dua putri Rasulullah, Ruqayyah dan Ummu Kulsum, yaitu Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Wa bihadza intahaina, alhamdulillah, kita selesai membahas soal-soal tryout kita hari ini. Sesi ini direkam teman-teman sekalian. Kalau ada yang kecepatan tadi menjelaskannya, boleh teman-teman ulang nanti. Kita akan kirim. Atau yang telat, sepertinya banyak yang telat juga tadi, masuk ke room. Nanti insya Allah kita akan kirim linknya. Nah, bagi teman-teman sekalian, seperti yang kami sampaikan, ya ingin membahas lebih detail, nanti bisa ikuti tryout part 2, ya. Ada tryout part 2-nya teman-teman sekalian, tapi ini karena waktunya lebih panjang, ini tidak di free kan atau tidak beasiswa, teman-teman sekalian bisa membayar biayanya dengan insya Allah nggak terlalu mahal, teman-teman sekalian. Untuk saat ini masih ada tanggal berapa? Tanggal 14 masih ada THR dari Baitul Arabiyah sampai besok, ya. Bisa teman-teman sekalian mengikuti hanya dengan biaya 129.000. Nah, teman-teman sekalian bisa mengikuti program rutin intensif selama 8 hari dan tryoutnya per maddah ya, bukan seperti ini. Kalau ini kan terlalu banyak ya maddahnya, mungkin teman-teman kurang fokus. Tryoutnya per maddah. Hari ini fikih saja, 40 soal fikih. Besok 40 soal atau 30 soal usul fikih. Kemudian besoknya nahwu sharaf fokus. Insya Allah bisa teman-teman sekalian ikuti lebih fokus. Nah, jadi teman-teman sekalian, nanti kalau ada yang ingin bertanya juga boleh di grup ya teman-teman sekalian, boleh di grup. Nanti insya Allah kita akan, ini sudah 71 orang ya. Jadi selama kita pembahasan ini sudah nambah sekian orang, 10 orang yang mengerjakan. Nanti kita akan urutkan juga ya teman-teman sekalian, izin kami share nama-namanya, nggak apa-apa insya Allah. Untuk penyemangat ya, jadikan penyemangat. Kita akan urutkan dari yang tertinggi sampai yang terendah peringkat ya, ada peringkatnya nanti insya Allah taala. Semoga jadi penyemangat bagi teman-teman yang di bawah ya, nilainya yang belum mencukupi. Baik, teman-teman sekalian, terakhir kita boleh buka kameranya teman-teman sekalian, khususnya yang ikhwan. Kita mau dokumentasi tryout syariah tahun ini 2024. Mau kita simpan arsipkan foto-fotonya. Mohon teman-teman sekalian yang ikhwan khususnya yang akhwat boleh juga buka kameranya teman-teman sekalian. Silahkan. Bisa nggak? Kita foto bersama. Screenshot. Silahkan. Siapin dulu. Eh, Rapiin dulu ya. Baik. Masya Allah, tabarakallah. Ini teman-teman sekalian, ada yang dari Idat nggak? Ada yang dari Idat nggak di sini? Coba angkat tangan yang dari Idat. Kayaknya angkat tangan gini langsung ada logonya. Nggak ya? Biasanya Ada langsung. Zat. Nah, nah, bisa angkat tangan. Masya Allah. Dari Idat ya. Masya Allah, tabarakallah. Dari Idat ya, Masya Allah. Yang dari pesantren, ada nggak dari pesantren? Langsung. Yang mau langsung. Dan antum punya beban yang lebih berat ya. Kecuali kalau pondok antum setara dengan Iqdad Lipia, misalnya bahasanya,
Nah, insya Allah teman-teman sekalian bisa bersaing. Boleh dibuka kameranya, sambil dibuka kameranya teman-teman sekalian, kita foto bersama. Kita foto bersama teman-teman sekalian di wujuhikum an-nayyirah. Tafaddalu, uridu an ara wujuhakum an-nayyirah. Aina antum? Khalas, la ba'sa. Aywa, akhi Harith, ahlan wa sahlan. Qad fatah al-surah, kamera. Mana? Atau pada ini, tidur teman-teman. Baik, kita hitung ya. Wahid, itnan, salat. Nah, ditunggu teman-teman sekalian, insya Allah Ta'ala. Nanti kita akan share nilai-nilainya biidznillah, kemudian rekaman dan PDF soal. Jadi setelah ini tidak ada lagi yang mengerjakan soal, sudah kita kunci soalnya, insya Allah. Kemudian kita akan share nilainya, sekaligus materi PDF tadi dan kunci jawabannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallallahumma ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Barakallahu fikum jami'an. Waffaqakumullah wa jami'an bit taufiq wa taysir wa najah insyaallah.